pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum Bu Depi. Waalaikumsalam Bu Noti. Bagaimana nih Bu kabar Bu Depi di hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Noti sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga dalam keadaan sehat Bu Depi, dan mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bu Depi. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Jadi tujuannya ketika Bu Depi nanti sudah mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas, nah itu Bu Depi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas nantinya ya Bu Depi ya. Siap. Untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Depi, boleh ya? Boleh Bu, silahkan. Nah, pertanyaan pertama ini terkait tentang tujuan pembelajaran ya Bu Depi. Tujuan pembelajaran yang akan Bu Depi lakukan dan Bu Depi terapkan di kelas nanti apa? Nah, kebetulan tujuan pembelajaran ini nanti yang ingin saya dapatkan dan lakukan di kelas ini adalah supaya siswa itu dapat mengidentifikasi apa saja perkembangbiakan pada hewan. Nanti bisa menggunakan poster, video seperti itu. Berarti tujuan pembelajaran yang Bu Depi sampaikan nanti tentang perkembangan biakan hewan ya. Baik Bu Depi, untuk arah pengembangan nantinya yang ingin Bu Depi kembangkan dari siswa-siswi Bu Depi nanti apa? Nah, yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan dulu, keterampilan yang menekankan pada keterampilan peserta didik saya dalam menemukan bagaimana perkembangbiakan hewan melalui aktivitas kerja kelompoknya nanti dengan cara pengamatan dan analisisnya juga Bu. Baik, jadi mereka akan mempraktikkan serta menganalisis ya dan mengamati ya, gitu ya Bu betul Depi ya. Sekali, Bu. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran nanti apa model pembelajaran yang akan Bu Depi laksanakan? Model pembelajaran yang akan saya pakai pada proses pembelajaran nanti adalah model problem based learning (PBL). PBL ya, pembelajaran berbasis masalah ya Bu Depi ya. Nah, pasti di pembelajaran itu nantinya akan ada tindakan-tindakan dari PBL ya. Kemudian untuk strategi pembelajaran Bu Depi yang ingin gunakan itu strategi apa? Nah, tentunya nanti strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi proses dengan konten. Gitu ya Bu Depi. Kalau prosesnya apa Bu? Nah, nanti di prosesnya ini saya akan memetakan siswa berdasarkan dengan perbedaannya ada secara visual, kinestetik dengan audio tutori Bu. Jadi kalau untuk tadi kan prosesnya, kalau nanti untuk memetakan gaya belajar mereka gimana untuk kontennya itu Bu Depi? Untuk kontennya nanti itu saya akan bagi mereka berdasarkan kelompoknya. Nanti saya akan memberikan materi dengan berbagai macam bentuk media dari tadi kan saya sudah memetakan ada visual, kinestetik sama auditory. Nah, nanti ada yang menggunakan video, kartu gambar, ada yang menggunakan materi, bentuk materi pembelajaran seperti itu juga. Jadi ada beberapa macam media yang disediakan. Jadi ada beberapa macam ya. Terus untuk penilaiannya Bu Depi? Penilaiannya di sini saya akan melakukan proses penilaian dalam bentuk diskusi kelompok dengan penilaian sumatif. Ya, oke. Untuk sasaran kelasnya nanti kelas Bu Depi sendiri? Iya, kebetulan kelas saya sendiri. Karena saya akan wali kelas, jadi langsung di kelas saya saja. Jadi kelas 6A ya Bu Depi ya. Iya, betul. Untuk jam pembelajarannya, jam pembelajaran ke berapa dan hari apa itu Bu Depi yang akan dilaksanakan? Akan saya laksanakan di hari Kamis pada jam pembelajaran pertama. Jam
Kamis 15 Agustus nanti ya. Iya. Mungkin itu saja pertanyaan saya ke Bu Depi ya, ke arah pembelajaran nantinya. Karena saya sendiri yang langsung akan memantau dan mengamati berkaitan dengan hal apa yang akan kita laksanakan di kelas, dan seperti yang Bu Depi rencanakan juga metode pembelajarannya, strategi dan lain sebagainya. Saya harap bisa teramati, bisa kita catat juga dan bisa termaksimalkan untuk siswa juga. Harapannya nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu Depi saat kegiatan observasi dan pasca observasi. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Depi. Baik Bu, terima kasih juga. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi yang mana minggu lalu kita sudah melaksanakan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Depi Piana. Bagaimana Bu? Sudah siap? Siap sekali Bu. Baik, selanjutnya langsung saja kita menuju ke kelas untuk melakukan kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa, mantap. Oke, tadi habis belajar apa? Agama. Nah, sebelum Ibu masuk ke proses pembelajaran kita, Ibu mau menanya dulu nih. Siapa yang hari ini tidak hadir? Buat absensi. Siapa? Nasrul. Siapa lagi? Haikal kenapa? Ada yang tahu kabarnya Haikal? Nasrul? Oke, kita doakan ini. Ibu akan mengajarkan kalian materi mengenai perkembangbiakan hewan. Jadi nanti kita akan belajar apa itu perkembangbiakan hewan. Ibu harapkan setelah pembelajaran nanti kalian dapat mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, kalian bisa menentukan hewan itu nanti dia masuknya di mana nih? Apakah dia ini perkembangbiakannya secara apa? Secara bertelur, secara melahirkan, ataupun secara bertelur dan melahirkan, kombinasi keduanya. Nanti kita akan menggali informasi itu pada saat proses pembelajaran pada hari ini. Nah, masih semangat nggak? Masih. Oke, kalau masih semangat, berdiri dulu sebentar. Kayaknya nih ada yang sudah capek, mungkin habis istirahat tadi habis main bola ya. Oke, sekarang kita main dulu sebentar ya. Kalau Ibu bilang apa, berdiri. Kalau Ibu bilang jeruk, jalan di tempat, tarik di tempat. Kalau Ibu bilang anggur, mematung. Kalau Ibu bilang semangka, jongkok. Semangka jongkok. Apel berdiri. Anggur mematung. Kalau apa lagi tadi? Jeruk lari di tempat. Paham? Oke, kita mulai ya. Semangka, apel, jeruk. Semangka, apel, jeruk. Semangka, apel, jeruk, anggur, semangka. Harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nanti nggak dengar. Sekarang semangka, apel, jeruk, 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 jeruk. Iya, betul. Sekarang semangka, apel, jeruk, anggur. Gak ada yang boleh gerak, karena lagi jadi patung. Yang lagi kelihatan gigi, biar aja kelihatan giginya, nggak boleh ditutup. Oke, semangat ya? Sekarang boleh duduk kembali, kita lanjutkan pelajarannya. Jadi jangan ngantuk ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan masuk ke materi mengenai perkembangbiakan pada hewan. Nah, tahukah kalian bagaimana cara hewan itu berkembang biak?
Seperti apa sih berkembang biak itu? Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Ayo Bayu. Berkembang biak itu apa Bayu? Bertambah? Banyak. Kalau bertambah besar itu berarti dia tumbuh. Ya, nah berkembang biak. Di sini kelompok visual dan ini kelompok auditory. Ingat ya. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan kalian materi sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Kasih bagikan ini dulu. Berempat ya. Enggak apa-apa berenam enggak apa-apa. Sudah pegang semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sambil Ibu jelaskan kalian bisa sambil baca LKPD yang Ibu bagi. Itu adalah lembar materi ringkasan yang bisa kalian gunakan. Silakan diskusi dengan kelompoknya sambil berbagi dengan temannya ya. Nah, yang pertama OPIPAR. Kelompok belakang boleh sambil perhatikan ini. Ya. Nah. Yang pertama OPIPAR. OPIPAR ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, menurut kalian hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur apa? Coba. Nah. Bebek. Apa lagi? Ayam. Apa lagi? Burung. Oke. Jadi banyak hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Mau nanya apa? Kalau ada yang kalian penasaran, tanyakan sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Hewan apa yang bisa melahirkan dan bertelur? Nah, kata Bayu hewan yang bagaimana sih Bu? Dia bisa bertelur tapi di dalam tubuhnya. Menetas telurnya di dalam tubuh. Seperti apa? Ayo, hewan yang bertelur di dalam tubuh itu hewan apa? Seperti apa contohnya? Apa? Ikan. Betul, Pebi. Tepuk tangan untuk Pebi. Ikan itu kan dia bertelur tetapi di dalam tubuh. Nah, nanti telurnya itu akan menetas menjadi zigot atau anak ikan. Itulah yang dikatakan dengan ovipar. Dia bedanya dengan ovipar. Ovipar itu bedanya dengan ovipar dan vivipar. Dia bertelurnya di dalam tubuh. Habis itu dia menetas dan melahirkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ada ular. Ada apa ini? Ada ikan pari. Ini sebagiannya aja ya. Masih banyak lagi nanti. Kalau kalian baca di materi kalian itu ada banyak itu ya. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu udah bagi nih kalian ke dalam kelompok belajar. Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok kalian. Ya, kelompok kinestetik, mana angkat tangan kinestetik? Ikat. Diskusi berkelompok. Jadi boleh menghadap ke belakang temannya. Nah, silakan dikerjakan. Ke belakang, ajak temannya. Ini berarti 5-5. Leon berarti duduknya sama Basir. Nah, untuk kelompok auditory ini ada tambahan tugas yaitu mengenai kelompok visual, ada tambahan tugas mengenai cocokkanlah gambar. Jadi kalian harus mencocokkan kira-kira gambar ini dia ovipar, hewan ini ovipar apa vivipar, gitu ya. Nah, boleh dikerjakan.
Boleh bertanya dengan ibu. Ya? Hah? Pernah nggak kamu lihat telur gajah? Pernah nyelek gajah. Dijawab aja dulu. Sudah Romel sama William, ya? Nanti kita akan ada diskusi kelompok di depan, ya? Ya, Bu. Nama saya yang tergolong ovipar. Sudah Rehan, Ovipar tuh melahirkan. Berarti bisa. ovipar bertelur. Menyenangkan kan mengisi teka-teki silang? Iya nih vivipar nih napikun, ya Allah. Kelompok yang menjodohkan tadi. Kelompok Bayu ya? Ini. Aktivitas berapa? Iya, silakan maju ke depan. Kita lanjutkan dengan kelompok mana ini? Hewan apa? Gajah. Oke. Silakan perkenalkan teman-temannya dan boleh menjawabnya secara bergantian. Yang lain perhatikan ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu dan rekan-rekan saya ada Mikaela, Iqbal, dan Juwita. Kami dari kelompok kinestetik atau bisa disebut seperti gajah. Ya, silakan hasil diskusinya dijelaskan. Ya, dari situnya. Ada aktivitas 2. Ada aktivitas 2, yaitu pasangkanlah sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Gambar pertama itu gambar apa? Gambar pertama ini kucing. Kucing itu medianya Berkembang biaknya dengan melahirkan atau disebut dengan vivipar. Yang lain bisa sambil di checklist ya, punya kalian yang sama-sama aktivitas 2. Apakah sudah sesuai seperti itu? Saya akan membahas tentang pertanyaan kerja. Pertama, Nyaringin lagi Mikaela. hewan apa saja yang tergolong ovipar? Yang pertama ayam, kedua bebek, ketiga angsa, keempat burung. Nah, bisa didengarkan ya. Kalau punya kalian nanti ada yang berbeda, itu bisa kita bahas sama-sama setelah mereka presentasi. Yang kedua, pada umumnya ikan berkembang biak secara ovipar, tetapi ada juga yang vivipar. Ikan apa yang berkembang biak dengan cara vivipar? Nyaringin lagi suaranya. 1. Paus, 2. hiu. Yang ketiga, mengapa ikan hiu termaksud hewan ovovivipar? Karena ikan hiu bertelur di dalam tubuhnya dan mengeluarkan anak ikan hiu, maka bisa disebut ovovivipar. Oke, bisa didengar tadi jawaban temannya? Bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan apa lagi nih? Sekian Presentasi. presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, Apabila ya ada ingin bertanya, dipersilakan. silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak dari kelompok Apa lain saja yang tergolong dari ovipar? Kami menjawab burung, ayam, bebek, dan angsa. Oke, berarti sama aja ya, cuman ada bedanya di angsa, di bebeknya ya, ya nggak apa-apa. Nah, karena memang benar ya, hewan bertelur itu banyak sekali. Nah, variasi dan bervariatif. Nah, jawabannya juga pasti akan bervariasi. Nah, terima kasih kepada kelompok gajah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gajah.
silakan apresiasi sekali bagi kelompok-kelompok yang sudah berani maju ke depan. Ya, nggak apa-apa gugup, nggak apa-apa. Salah itu hal biasa, kita harus belajar, ya. Nah, baiklah, karena tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya, nanti LKPD itu bisa dikumpulkan ke Ibu untuk Ibu nilai. Ibu akan kirimkan kalian link video mengenai materi perkembangbiakan pada hewan. Nanti biar kalian bisa belajar lagi di rumah, ya. Kalian bisa tonton dan pahami lagi. Nanti apabila ada yang kalian kurang paham atau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian, kalian boleh tanyakan ke Ibu, baik via WA atau WhatsApp ataupun langsung tanyakan secara langsung pada saat pertemuan pada pembelajaran selanjutnya, ya. Nah, sekarang LKPD-nya tadi boleh dikumpulkan dulu. Silakan setiap kelompok maju satu orang untuk mengumpulkan. Iya. Taruh di atas meja Ibu. Apa LKPD-nya? Semua. Gimana? Nantu? Oke, kita sebelum masuk ke session selanjutnya, coba sekarang kita ice breaking lagi ya, biar kalian fresh lagi. Silakan berdiri lagi. Tarik dulu, berdiri semuanya. Tarik napas dulu. Hembuskan. Sekarang kita bermain-main ya. Nah, sekarang permainannya kalian harus mengikuti arah spidol Ibu. Kalau arahnya ke atas berarti ke atas. Kalau arahnya ke samping kalau ke sini ke sini. Kalau ke bawah nunduk, gitu ya. Ikuti arah spidol Ibu. Ya, harus fokus. Siap? Siap. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan perhatikan. 1, 2, 3. Oke, jangan sampai kurang konsentrasinya. Karena kalau kalian kurang, maka bisa menabrak temannya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, baiklah. Nah, selanjutnya sekarang tadi kita udah belajar materi mengenai perkembangbiakan pada hewan. Apa aja tadi? Kalau bisa kita simpulkan tadi apa saja perkembangan biak pada hewan? Bisa ada yang menyebutkan? Angkat tangan yang mau menyebutkan. Opopipipar. Apa lagi? Opopipipar. Oke, ada apa tadi Bunga? Coba bisa diulang Bunga. Ada ovipar, vivipar, sama ovovivipar. Iya, dengar nggak yang lain? Dengar. Materi mengenai perkembangbiakan pada hewan sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu punya tugas. Nanti bisa diselesaikan di rumah ya tugasnya. Nah, tugasnya mengenai perkembangbiakan pada hewan melalui teka-teki silang. Boleh menggunakan langsung seperti ini, boleh kalian gambar, bikin teka-teki silang dan jawabannya, dan juga boleh kalian kerjakan dalam bentuk video yang bisa kalian kirimkan ke Ibu baik lewat via WhatsApp ataupun bisa langsung ditunjukkan nanti pada saat pembelajaran selanjutnya. Kalian boleh, tugasnya adalah mencari hewan-hewan yang termasuk pada perkembangbiakan secara opipar, pipipar, dan opopipipar. Paham tugasnya? Sebelum kita mengakhiri, bagaimana perasaannya? Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaannya setelah proses pembelajaran pada hari ini? Senang. Apa lagi?
Suka nggak belajarnya kalau penuh dengan gambar-gambar seperti ini? Oke. Hal yang paling kalian sukai di bagian pembelajaran yang mana? Pada saat apa? Pada saat apa coba? Apa? Apa Bayu? Apa Isna? Saat apa? Yang paling kalian suka tadi nih pada saat kita belajar, sukanya di bagian yang mana? Apa Basir? Oh, saat berdiskusi kata Mbak Asir. Basir berarti dia suka berdiskusi. Nah, bagus sekali itu ya. Karena dengan kita banyak berdiskusi dengan teman, maka pengalaman dan ilmu kita juga makin bertambah. Oke. Nah, kegiatan mana nih yang paling mudah menurut kalian? Di pembelajaran kita dan yang paling sulit bagian yang mana nih kira-kira? Yang mana? Ada nggak yang sulitnya tadi pada saat proses pembelajaran? Apa? Pada saat apa? Mengerjakan soal. Nah, bagaimana caranya supaya tidak sulit? Harus banyak belajar, banyak membaca, banyak mencari tahu mengenai materi lagi ya. Nah, oke, baiklah. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau mengingatkan kembali pada proses pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan, di mana hewan berkembang biak terbagi menjadi 3. Ada ovipar, vivipar, dan opovivipar. Bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi ini nanti bisa bermanfaat ya. Karena materi ini nanti akan berlanjut lagi pada materi di pertemuan selanjutnya. Nah, dan Ibu harapkan kalian tetap bisa belajar yang rajin di rumah ya, untuk menghadapi materi kita selanjutnya pada pertemuan hari Selasa minggu depan ya. Materi yang selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kalian boleh cari-cari nih, browsing-browsing dulu, boleh cari di buku perpustakaan maupun di internet ya, materi mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, baiklah, cukup sekian proses pembelajaran kita pada hari ini. Ibu terima kasih sekali karena kalian sudah bisa bekerja sama dan belajar dengan semangat. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian boleh kembali beristirahat. Terima kasih. Ya, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat penggerak semuanya. Akhirnya sampailah pada tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh rekan saya Ibu Devi Piana. Jadi langsung saja kita lakukan untuk kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Bu Devi. Bagaimana ini Bu Devi kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau Bu Devi sehat. Nah Bu Devi kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya. Saya sudah melihat secara langsung kegiatan Bu Devi di kelas 6A yang kemarin ya. Nah, jadi sebelumnya saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ini beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu Devi ya? Nah, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Bu Devi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Jadi perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin ya, awalnya itu sedikit tegang. Iya. Tetapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu semuanya jadi mencair, anak-anak juga senang dan aktif dalam proses pembelajaran sehingga semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya, ada perasaan tegang, wajar ya kalau kita namanya sedang mengajar ditonton orang, kemudian yang bukan teman kita seperti biasanya, pasti ada perasaan tegang ya Bu Devi ya.
Baik Bu Devi, coba Bu Devi ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang kemarin Bu Devi laksanakan di dalam kelas. Proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu saya menggunakan proses pembelajaran visual ini. Iya. Dan pengembangan yang saya tekankan itu pada perspektif anak mengenai perkembangan hewan serta motoriknya dalam menyebutkan dan menentukan hewan-hewan itu berdasarkan sistem atau jenis-jenis perkembangbiakannya. Selain itu saya juga melakukan penilaian secara efektif atau penilaian sistem anak pada saat diskusi, bagaimana anak menghargai temannya yang sedang berdiskusi, bagaimana anak mengelola emosinya pada saat temannya sedang berdiskusi, dan bagaimana cara dia memberikan pendapat dari hasil diskusi temannya. Seperti itu. Kemudian kemarin kan Bu Devi sudah melakukan pembelajaran PBL ya. Nah di catatan saya ini juga ada beberapa hal yang Ibu sampaikan ketika pra-observasi kemarin, yaitu tentang PBL. Anak-anak sudah diajak untuk berdiskusi, ternyata benar di kelas Ibu sudah terlaksana dengan baik ya. Nah dari kegiatan tersebut ada nggak Bu Devi mengalami hambatan-hambatan saat melakukan proses pembelajaran? Tentunya ada ya Bu ya, karena anak-anak ini kan dengan segala kemampuan dan dengan segala keinginan bersikapnya. Nah, jadi ada anak yang memang kurang aktif pada saat diskusi. Yang hanya dia mengikuti arah temannya aja, kalau temannya sudah mengerjakan dia jadi ikut maju. Dan pada saat proses mempresentasikan pun dia hanya diam. Ada beberapa anak yang seperti itu Bu. Nah mungkin itu saja hambatannya. Jadi keaktifan siswa ya, hanya anak yang itu saja. Nah terkait hambatan yang Ibu sebutkan tadi, ada nggak sesuatu yang pengen Ibu Devi ubah ke depannya agar hambatan-hambatan tersebut berkurang gitu Bu Devi? Ada Bu, saya sudah memikirkan beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan untuk mengurangi atau mengatasi hambatan itu ya. Contohnya seperti saya akan melakukan proses diskusi dengan cara memetakan anak sesuai dengan gaya belajarnya. Saya akan membagi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi pada saat diskusi mereka tidak harus mempresentasikan dengan cara misalkan menjelaskan isi diskusinya, tetapi bisa dalam bentuk mungkin ceritanya itu dibuat menjadi sebuah puisi atau dalam bentuk gambar yang mereka diskusikan dengan teman sekelompoknya sesuai dengan circle minat dan bakatnya. Seperti itu. Sesuai minat dan bakat mereka ya Bu Devi. Nah seperti yang Bu Devi sampaikan tadi sangat bagus sekali ya. Jadi ada beberapa solusi yang akan Bu Devi kerjakan ke depannya. Kira-kira kapan nih Bu Devi ingin merubah hambatan-hambatan tadi menjadi hal-hal yang baik Bu Devi? Tentunya secepatnya akan saya lakukan ya Bu ya. Kebetulan saya juga wali kelas, jadi saya akan mencoba di pembelajaran yang mendatang ini Bu. Karena kan kebetulan wali kelas tentunya akan lebih banyak waktu di dalam kelas ya sekali. Jadi insya Allah di pembelajaran di mata pelajaran lain itu akan saya laksanakan. Iya, sangat luar biasa sekali yang telah Bu Devi lakukan kemarin, dari kegiatan pra hingga pasca sesuai sekali. Walaupun ada beberapa kekurangan, tapi Bu Devi sudah mempunyai solusi ke depannya bagaimana agar pembelajaran Bu Devi lebih bagus. Kemudian strategi yang Bu Devi rencanakan menggunakan pembelajaran PBL semuanya sudah ada ya. Cuma tadi ada beberapa hambatan. Semoga ke depannya Bu Devi bisa memperbaiki ya Bu Devi. Ya mungkin itu saja untuk kegiatan pasca observasinya. Terima kasih Bu Devi untuk waktunya. Dan selanjutnya saya meminta umpan balik dari pengajar praktek saya Bapak Wahyu bagaimana untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kita beri tepuk tangan. Sangat kami apresiasi sekali untuk kegiatan pasca observasi ini, di mana sebagai
juga hal-hal yang perlu diperbaiki, dan saya rasa alur kereta ini tadi atau alur coaching ini sudah berjalan dengan baik, dan harapan kami ini nanti ke depannya ini kan masih kita lakukan hanya dalam beberapa orang. Jadi harapan ke depannya nanti ini tidak hanya stop pada UDP saja, tapi akan dilakukan oleh observer atau ibu dokter karena sejawat yang lain, dan proses ini nanti dilakukan di semua kelas. Jadi teman-teman juga akan merasakan bagaimana ilmu atau pengetahuan yang sudah didapat oleh guru penggerak. Nanti kan C itu alhamdulillah tidak ada lagi kalau guru penggerak, tapi yang ada guru penggerak saja. Itu ya masukan dari saya. Harapan kami memang ke depan itu nanti bisa dijelaskan semua ke guru-guru. Setelah nanti guru-gurunya sudah mahir semua, sudah bisa semua, baru nanti uji-ujinya itu untuk murid. Ini ada murid asal ini. Itu saja mungkin umpan balik dari saya atau masukan dari saya. Sesuatu yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wahyu selaku pengajar praktik saya. Demikian untuk kegiatan pasca observasi, saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.